Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, Bunda, setiap kita pasti menginginkan punya anak yang soleh dan solehah. Iya apa iya? Kita juga pengen banget anak itu tumbuh dalam kebaikan dan kebahagiaan. Betul apa betul? Betul. Maka pertanyaannya, dari mana mulainya agar kemudian anak itu tumbuh dalam kebaikan dan kebahagiaan? Tentu jawabannya adalah mulai dari diri kita sebagai orang tua. Betul? Betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah, dalam hal ini lingkungannya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Ini hadis menegaskan kepada kita bahwa perannya orang tua itu sangat penting. Betul? Ibaratnya begini, batang tidak mungkin kokoh, daun tak mungkin rindang, buah tak mungkin manis kalau akarnya tidak kuat. Betul? Maka akar yang kuat akan menjadikan batang kokoh, daun rindang, buah manis. Sama dengan anak kita. Anak akan tumbuh seperti apa tergantung orang tuanya. Maka sebagai orang tua kita punya kewajiban untuk mengasuh dan mengasihi anak. Karena mohon maaf, anak itu titipan dari Allah. Betul? Anak itu sesuatu yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam urusan mengasuh dengan mengasihi anak ini, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Kata Allah, hendaklah merasa takut orang-orang yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan yang lemah. Bunda sayang harus khawatir. Nanti kalau kita sudah tiada, bagaimana keadaan anak kita? Bunda harus persiapan dari sekarang. Kalau kita sebagai orang tua sudah tiada, bagaimana keadaan anak kita? Maka mengasuh anak, mendidik anak adalah sesuatu yang wajib kita hadirkan. Mohon maaf ya, jangan hanya sekedar mau dan sibuk membuatnya. Halo? Tapi kemudian kita lupa mengasuh dan mengasihi anak kita. Betul? Padahal setiap di antara kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Banyak di antara kita yang mungkin sibuk memikirkan urusan ekonomi anaknya, tapi lupa mengisi agama pada hati anaknya. Padahal yang namanya harta bisa dicari, harta bisa diganti, tapi urusan agama, akhlak, etika anak kita, kalau tidak ada yang mengasihinya, tidak ada yang mengasuhnya, tidak ada yang mendidiknya, siapa lagi yang akan mengisinya? Betul? Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua
yang pandai mengasuh dan mengasihi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang pandai mendidik anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tua yang tidak hanya mau enak tapi juga mau anak ya Bu ya. Jadi artinya kalau dikasih dianugerahi anak, tolong dijaga dan dirawat, diberikan pendidikan yang terbaik tentunya ya. Oke, sekarang mau kasih kesempatan siapa yang mau bertanya? Ya, sini. Oke, Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ninik Hartini dari Majlis Talim Miftah Miftah apa namanya? Bogor. Sukabumi. Miftahul Jannah. Iya. Dari Bogor. Bogor. Izin bertanya. Iya. Ya. Sebagai orang tua, saya diwajibkan mendidik anak saya dan mengasihi anak saya. Itu harapan tadi telah terangkan. Itu emang harapan setiap orang tua, ingin anaknya yang terbaik. Tapi di sisi lain saya terjepit dengan kondisi ekonomi karena 4 tahun kebelakangan ini suami saya sudah tidak bekerja. Jadi saya harus menghidupi keluarga saya, kebutuhan anak-anak saya. Saya ibu dari 5 anak dan anak-anak itu membutuhkan apa yang dia inginkan seperti jajan, pendidikan. Saya setiap bekerja meninggalkan anak-anak saya titipkan ke orang tua saya karena posisi saya terjepit. Saya juga sebagai wanita, sebagai orang tua, sebagai ibu dari kelima anak saya enggak mau seperti ini. Saya ingin mendampingi mereka setiap hari selama 24 jam. Terus saya juga harus kuat mempertahankan rumah tangga, kuat menghadapi cobaan yang ada, kuat dalam segala hal. Saya harus kuat. Gini, apakah saya dosa telah melantarkan anak-anak saya? Apakah saya zalim terhadap anak-anak saya, dan apakah anak saya telah dosa menitipkan anak saya kepada orang tua saya, merepotkan mereka? Ya. Segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mungkin langsung dijawab saja. Iya. Bunda. Setiap di antara kita pasti ingin anak kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik, betul? Ingin sekali anak kita tercukupi semua kebutuhannya. Walaupun kadang kita sering menemukan persoalan, karena kadang yang kita inginkan belum sesuai dengan apa yang kita miliki, betul? Apa yang tadi Bunda sampaikan, rasa-rasanya bukan hanya beliau yang mendapatkan keadaan itu. Boleh jadi di luar sana, di antara pemirsa TV juga ada yang sedang merasakan keadaan yang sama. Ada? Maka bagaimana Ahilman? Tentu di sini yang pertama Bunda komunikasi sama suami. Karena bagaimanapun kewajiban untuk mencari nafkah itu ada pada diri siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, bagi keluarganya. Maka Bunda bicara dengan suami, ayah, memang ayah kemarin di PHK, diberhentikan. Ayo ayah bekerja lagi, usaha lagi. Walaupun mungkin hasilnya tidak sama dengan sebelum ini, tapi ingat muruahnya laki-laki itu pada pekerjaannya, kemuliaan laki-laki itu pada usahanya. Dan mohon maaf, sekarang banyak kok cara untuk bisa melakukan sesuatu. Mungkin tidak harus bekerja
di satu perusahaan, bisa mulai dagang, bisa mulai usaha, itu kerja atau bukan? Kerja. Maka jangan jadi suami yang lemah. Jangan jadi suami yang mohon maaf terpuruk, terjatuh gara-gara satu keadaan yang kita terima. Baru nanti yang kedua, kalaupun istri harus bekerja, tentu ada syaratnya. Satu, atas izin suami. Betul? Dua, saat istri bekerja tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Betul? Tiga, saat istri bekerja hendaknya menjaga sesuatu dari yang menimbulkan fitnah bagi dirinya. Dan sekarang juga bagi para istri bisa kok membantu suami dengan menambah penghasilan. Bisa? Bisa dagang online. Betul? Kemudian juga bisa melakukan sesuatu yang bisa nambah-nambah penghasilan bagi keluarga. Pada akhirnya kuncinya satu, bunda sayang. Apa? Kuatkan sama dengan pasangan. Kita tuh kadang-kadang suka begini ya, suka capek sendiri gitu. Suka nggak begitu? Nah, rasa capek itu jangan dipendam sendiri. Ceritakan sama suami. Rumah tangga itu kan saling. Betul? Rumah tangga itu bersama, bukan masing-masing. Maka kalau ada masalah, selesaikan. Tapi kan kondisinya makin kesini makin sulit, makin rumit. Percayalah, selama kita yakin kepada Allah, Allah pasti siapkan rezeki buat kita. Betul? Termasuk buat anak-anak kita. Ayo tanya, anak-anak ada rezekinya atau tidak? Setiap anak pasti ada rezekinya masing-masing. Asalkan kita yakin, terus berusaha, tawakal kepada Allah, pasti Allah nyiapin rezekinya buat anak-anak kita. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya silakan, siapa? Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Tresnowati. Saya dari Majelis Taklim Al Furqon, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Iya. Dulu, Iya. waktu saya melahirkan anak kedua, Waktuku waktu kecil. saya melahirkan, lagu lagi. melahirkan Waktuku kecil. Udah lagi. Waktu melahirkan anak kedua, saya dapat ujian dari Allah. Suami saya di PHK dari perusahaan, sehingga Maaf Bu, satu kantor dengan suami. beda. Beda. Gak semua yang di PHK satu kantor sama yang udah di PHK. Kan kantor banyak bisa-bisa. Kirain sama. Sama kantor di Indonesia satu doang, kan banyak. Ya Allah. Iya, saya di PHK dari perusahaan. Suami ibu kan? Iya. Suami saya. Iya. Karena PHK tersebut, maka saya sendiri jadi kesulitan dalam Ekonomi. kehidupan rumah tangga, termasuk ekonomi ya, Pak. Oke, betul. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, saya dan suami saya harus meminjam uang ke sana kemari, karena Cari alamat. karena ya saya biayanya sudah habis untuk melahirkan. Iya, oke. Nah, dengan kejadian tersebut, kan saya menyusui dengan kejadian tersebut, air susu saya jadi berhenti Karena stres Bu ya? karena stres. Iya. Benar-benar Bu, itu pengaruh memang. Karena saya itu termasuk duta ayah ASI. Jadi saya tahu kalau istri, iya benar, kalau banyak pikiran stres. Ya kan, ASI kebetulan anak saya baru umur 3 bulan, Itu jadi betul, lagi betul, butuh terus, butuh iya. butuh air susu Air susu ibu, betul. Nah, kebetulan saya punya tetangga, beliau juga melahirkan dan air susunya banyak. Nah, beliau karena beliau melihat keadaan saya, Pak, akhirnya menawarkan untuk menjadi ibu sepersusuan anak saya. Okay. Di situ saya melihat saya sendiri jadi sedih. Jadi saya tuh merasa gagal dan sedih menjadi seorang ibu yang baik. Pertanyaannya,
gimana caranya saya tuh minta maaf dengan anak saya. Oh, karena tidak memberikan ASI yang terbaik. Tidak bisa memberikan ASI yang terbaik untuk anak saya. Oke. Itu aja. Mohon pencerahannya, A. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang lalu biarlah berlalu, betul? Sudah selesai, biarlah usai. Maka bunda sayang, tidak harus menyesali berlebihan. Kan yang mau juga asinya nggak ada bukan bunda, betul? Hakul yakin udah diizinkan sama Allah. Jadi takdir buat bunda dan buat anak bunda yang barangkali nggak kebagian ASI terbaik. Jadi satu, bunda sebelum bunda minta maaf ke anak, bunda minta maaf ke diri sendiri dulu. Ya Allah, saya mungkin takdirnya harus demikian. Jadi ridho terima yang sudah terjadi. Nah, baru yang kedua, nanti bunda bilang sama anak baik-baik. Sayang, maafin bunda ya, dulu tuh waktu kamu lahir bunda tuh lagi begini, semoga kamu ridho. Walaupun ASI bunda tidak keluar, tapi lisan bunda tak pernah berhenti mendoakan adek. Selalu berdoa sama Allah di sepertiga malam, biar adek itu tumbuh dalam kebaikan gitu. Sampai sekarang adek itu udah besar kayak begini. Bukan saya anaknya. Oh, bukan. Bukan saya anaknya. Bukan. Enggak siap. Jadi bunda bicaranya dari hati ke hati, betul? Insya Allah kalau bunda udah maafin diri sendiri, baru nanti bunda minta maaf sama anak, insya Allah semua akan baik-baik saja. Insya Allah. Tepuk tangan buat beliau yang bertanya. Sama dipastikan ke anaknya Bu, jangan sampai anaknya menikah dengan anak dari ibu itu kan, karena sudah satu persusuan, tidak boleh ya Bu ya. Oke, baik jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Sebelum Hilman melanjutkan tausiah kita yang bertema orang tua kerja, anak bahagia atau merana. Nah nanti dilanjutkan dengan melepaskan duniawi demi membimbing anak menuju surga. Nah izinkan saya jamaah yang ada di rumah juga nih untuk membacakan pertanyaan dari Anda nih ya. Sudah ada pertanyaan dari berbudi pekerti. Ini ada pertanyaan dari jamaah di rumah. Assalamualaikum, izin cerita dan bertanya. Saya seorang istri yang dulu punya pekerjaan dan karir yang mentereng. Tapi pas lahir anak, saya rela lepaskan kerjaan demi mengurus anak sampai anak dewasa. Nah, saya ada masalah nih dengan suami yang akhirnya membuat kami cerai. Anak pun memilih untuk ikut suami, padahal suami saya gak rajin sholatnya. Saya pun merasa sedih dan sakit hati dengan anak karena dia tidak memilih saya, padahal saya dulu rela berkorban untuk dia. Nah sekarang saya khawatir, saya takut anak jadi lupa sholat karena keikut bapaknya yang jarang sholat. Gimana saya harus menghadapi ini, Hilman? Silakan. Bunda, apapun yang terjadi dengan rumah tangga, misalnya harus menemui takdirnya berpisah dengan rumah tangga, dengan pasangan kita, jangan sampai anak jadi korbannya. Betul? Mungkin akan ada mantan istri, mungkin akan ada mantan suami, tapi tak akan ada yang namanya mantan anak. Betul? Maka tadi bunda yang bertanya, jangan merasa bunda sia-sia sudah mengorbankan banyak hal buat anak. Jangan ngerasa bahwa aku dulu resign dari pekerjaan aku buat anak, aku menyesal. Tidak ada yang namanya penyesalan saat ngurus anak. Betul?
Makanya bunda sayang, sekarang ketika bunda membesarkan anak, jangan transaksional. Jangan bilang gini, saya ngurus anak saya biar nanti dia gede ingat saya. Jangan bunda bilang saya ngurus anak biar nanti anak saya membalas kebaikan sama saya. Jangan. Kita mah ngurus anak dengan baik karena perintah siapa? Allah. Betul? Kita jadi ibu yang baik karena ini perintah siapa? Perintah Allah. Nanti anak dewasa jadi apa, seperti apa, sikapnya bagaimana sama kita, bukan urusan kita. Urusan kita mah cukup berbuat baik kepada anak hanya untuk siapa? Untuk Allah. Nah maka yang kedua bunda, walaupun mungkin anak ikut suaminya, ikut bapaknya, tetap kita sebagai ibu punya tanggung jawab. Betul? Kita bisa tanya kabarnya, memastikan seperti apa kondisinya, walaupun kita sudah tidak punya hubungan dengan mantan suami kita, dengan bapak daripada anak kita. Betul? Kita mungkin berpisah secara pasangan rumah tangga, tapi anak tidak ada kata kalimat pisah. Hati masih bertaut. Betul? Hubungan masih ada, walaupun mungkin tempat dan jarak yang memisahkan, karena memang peraturannya harus ikut dengan salah satu di antara kita. Setuju? Maka selanjutnya, saat kita diberikan kesempatan ngurus anak, ayo pegang erat-erat, jaga baik-baik. Ahilman selalu bilang begini ya, ada masa-masa emas dari anak kita yang kalau bisa ibu itu hadir di situ. Usia berapa A? Kalau bisa 0 sampai 7 tahun atau minimal 0 sampai 5 tahun, maka disebut dengan apa? Balita. Kalau bisa masa-masa balita itu hadirnya ibu menjadi penting bagi anak kita. Ya, the golden age yang menentukan seperti apa perkembangan anak ke depan. Memang kalau mau bicara rumus parenting, saya teringat dengan rumus parenting dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada 3 kali 7 rumus parenting terbaik bagi anak. 0 sampai 7 didiklah anakmu seperti raja. Ya kan? 8 sampai 14 didiklah anakmu seperti tawanan. Dan 15 sampai 21 didiklah anakmu seperti sahabat. Ulangi, 0 sampai 7 seperti apa? Raja. 8 sampai 14 seperti apa? Tawanan. 15 sampai 21 seperti apa? Sahabat. Ada usia 0 sampai 7, anak didik seperti raja. Dia butuh kasih sayang dari ibunya, betul? Dia butuh pendampingan dari ibunya. Dia butuh kebersamaan bersama ibunya. Maka kalaupun memang kondisinya tidak terlalu madharat, tidak terlalu mendesak, kalau boleh memilih, rasanya kalau kita punya anak 0 sampai 7, hadirkan diri kita sebagai seorang ibu untuk mendampingi anak-anak kita. Khawatirnya ketika anak itu tumbuh dewasa, sejak kecil dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dia merasakan sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibu yang terbaik bagi anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi tepuk tangan Bu untuk Ahilman. Tapi ya benar ya, apakah anak itu juga nanti bisa menjadi sandungan orang tuanya masuk ke dalam surga? Ketika orang tua masuk surga, tapi anak di neraka, anak menuntut kepada orang tuanya. Nah, aku ayah sama ibu nggak pernah ngasih didik aku, ngajarin sholat. Betul tuh ayah? Iya, jadi yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak itu orang tuanya. Makanya kalau bunda, ayah tidak mendidik anak dengan baik, khawatirnya nanti anak menuntut kepada Allah atas posisi dan peran orang tua yang tidak baik selama hidupnya. Baik, sekarang siapa yang mau bertanya? Ana, siapa yang mau tanya dulu? Ibu.
Iya tadi Ibu. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryama dari Rehobot Indramayu. Iya. Ibu-ibu Jamiah Nurul Huda. Iya. Saya mau nanya, Boleh. Kang Ustad. Iya. Gini, Kang Ustad. Iya. Di sana ada ya masih saudara sih ya. Jadi Ibu mau nanya sama Kang Ustad. Apa sama Kang Guru? Semua. Semua ya. Iya. Gini di sana ada ya. Ya. Ya tetangga. Iya. Ya. Punya anak. Iya. Tapi dia janda. Hah? Tapi anaknya tuh susah diurus. Ya ugal-ugalan lah, pokoknya nggak bisa diurus sampai ketangkep ke polisi, di polisi. Ya. Gara-gara apa tuh Bu? Ditangkap masalah. Ya anaknya nggak tahu namanya begitulah, anaknya Ya, ya. nakal, anak Nakalan zaman mana? sekarang ya. Ya, Ya. ya. Lah udah gitu si anak tuh curhat sama ibunya. Mama katanya saya tuh pengen diperhatiin sama mama. Tapi mamanya jawab, merhatiinnya gimana? Mama kan cari Uang. ya uang untuk kamu masa depan nanti kamu gitu. Nah, ya terus dia tuh gini, ya mau nanya, Pak Ustadz ya? Iya, karena Ustadz mau ya, nanya. ini, saya mau Kamu ngapain? Gini, Ibu kesini? Iya. apakah ada Iya. di agama Islam, ya maksudnya meluruskannya gimana gitu? Iya. Jadi maksudnya gitu. Ibu mau nanya kan? Iya, mau Iya. nanya. Pertanyaannya Iya, mau apakah nanya. dalam agama Islam Iya. ada? Iya. Yang bisa meluruskan supaya dia bisa benar lah gitu. Oh, menasihati Iya, anak iya, iya. supaya anak itu bisa menjadi anak Iya, yang benar. ya maksudnya supaya bisa dinasihatin cara gimana gitu ya. Itu kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Hatur nuhun, Iya. Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Intinya itu ya, menasihati anak-anak supaya bisa benar. Apakah dalam agama Islam ada caranya atau apalah gitu ya Bu ya Bu ya. Bunda. Tentu di dalam Islam kita dianjurkan untuk mendidik anak agar berada di jalan yang baik, betul? Gimana ya caranya agar anak kita berjalan di jalan yang baik? Sering Ahilman bilang caranya ada 3 saja. 1, contohkan. 2, arahkan. 3, doakan. Tuh 2, 3. Beliau ngerasa begini tadi, tetangganya teh single parents, betul? Single moms, betul? Nggak punya suami, Iya. betul? Kan kalau ada suami mah bisa berbagi peran, betul? Terus gimana kalau kami single mom, single parent, bisa nggak kami mendidik anak? Bisa. Berarti ini konsekuensi. Kadang kita jadi ibu, kadang jadi bapak, betul? Konsekuensi. Karena kita memilih sendiri, Menjadi betul? orang tua tunggal gitu ya. Iya, jadi orang tua tunggal. Apakah akan jadi sesuatu yang beban? Tergantung. Banyak kok orang-orang yang diizinkan Allah tumbuh menjadi anak yang hebat, walaupun oleh seorang ibu yang single mom. Ini sekaligus motivasi buat semua yang sekarang merasa jadi single mom, single parent. Jangan putus asa. Contohkan, arahkan, doakan. Betul? Jadi ibu harus jadi contoh yang baik buat anak. Terus harus diarahkan, kasih pendidikan yang baik. Dan yang tidak kalah penting, doakan. Karena yang membolak-balik hati anak siapa? Allah. Yang menggenggam hati anak kita? Allah. Yang punya anak kita? Allah. Yang tahu takdir anak kita? Allah. Kemampuan kita jadi orang tua ada batasnya, betul? Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertahan. Oke, ingat Bu ya, peserta tadi contohkan, arahkan,
Doakan, bisa kan? Nah, udah. Lakukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Siapa? Oke. Ibu ini. Ya, silakan. Yang mana dulu? Ya ini aja boleh, silakan. Ayo ini dulu dah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Mas Pupa dari Majelis Taklim Nurul Amal, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Curhat ya. Boleh Bunda. Sedikit pengalaman. Saya punya suami dia itu seorang yang hobinya mancing. Hobinya Mancing. Mancing. Maaf ya, bukan mancing perempuan, mancing ikan. Tapi ikannya yang perempuan. Enggak. Sampai dia tuh sering ikut lomba-lomba kemana-mana. Lomba mancing. Namun hobinya itu justru bikin dia lupa diri. Yang bikin dia lupa diri tuh dia selalu meninggalkan sholat. Astagfirullah. Saya punya anak yang menginjak remaja, yang notabene memerlukan figur seorang ayah yang memang harus memberikan contoh anaknya untuk bisa belajar sholat, terutama adalah diajak ke masjid untuk berjamaah. Saya sering berdebat di rumah, sering cekcok di rumah. Saya suka minta tolong suami dikurangi hobinya itu agar bisa atau ada waktu untuk ngajak anaknya ke masjid, sehingga menjadi contoh atau suri tauladan buat anaknya nanti besar. Yang ingin saya tanyakan adalah, tapi maaf Pak, kadang-kadang suami saya suka marah juga ke saya. Bahkan sampai pernah suatu hari bilang begini, waktu saya minta dikurangin hobinya itu, sampai bilang gini, ya udah sama mama aja bawa ke masjid anaknya. Subhanallah, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, nasihat apa atau bahasa apa yang harus saya gunakan untuk sehingga dia bisa luluh, bisa mengurangi hobinya itu, supaya dia bisa ingat untuk mengerjakan sholat dan mengajak anaknya ke masjid. Mungkin itu saja, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Sudah pernah ibu coba umpetin pancingannya? Oh, itu mah bukannya pernah lagi. Pernah. Banyak pancingan Bu ya? Iya, banyak. Kadang-kadang nanti pinter kan, pinjem sama temennya. Kalau saya mau kemana ya, main ke rumah temen, tak taunya nanti ada temen Mancing. gitu. Kalau gitu ibu udah coba pernah umpetin bapaknya? Punya kaki sendiri. Silakan Iya, hobi mancing. Masya Allah. Kata Bang Bedu, orang yang suka mancing itu susah maju. Nah, betul. Benar. Betul, karena nongkrong. Kenapa maju? Kenapa Bang Bedu? Nggak yang ngerti deh. Karena kalau maju kejebur kan. Itu kata Bang Bedu. Maka memang gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ngasih tahu suami itu memang butuh triknya. Butuh apa? Triknya. Gimana caranya ya? Kalau boleh ngasih nasihat satu, Bunda sayang, sebelum Bunda nasehatin suami, Bunda penuhin dulu kebutuhan suami. Selalu misalnya ya, senengin suami, bahagiakan suami. Nah, udah dicukupin kebutuhannya, udah seneng, baru Bunda puji suami. Ayah, suaminya tipi wow. Ayah itu laki-laki yang paling hebat. Bunda tuh nggak ngerti banget kalau nggak ada ayah dalam hidup. Ya Allah. Dipuji. Ayo, Bang Bedu sebagai suami seneng nggak dipuji? Bunda, ayah mau mancing. Mancing apa?
Mancing ikan. Karena ayah selama ini tidak pernah mendapatkan apa yang ayah mau di rumah. Oh, janganlah ya. Kenapa? Aku tuh kalau ayah sering mancing, aku ngerasa kesepian di rumah. Jadi mohon maaf ya, kalau suami ngerasa dibutuhkan di rumah, dia tak akan punya waktu buat keluar. Karena istrinya merasa kehilangan. Bunda punten ya, Aa mau bilang gini, kadang tujuan ngomong kita benar, tapi cara ngomongnya salah, jadi salah. Betul. Iya enggak? Ya. Contoh begini, Bunda teh dengar azan, sholat, suami teh lagi duduk, coba duduk. Iya, Bunda. Terus Bunda bilang gini ke suami teh, ayah udah azan, sholat. Iya. Ayah teh yang sholat, Iya, Bunda. udah tua ayah teh, tobat ayah teh. Tuh tetangga seusia ayah udah mati, sholat. Coba Ahilman tanya, tujuannya bagus nggak? Cara bicaranya begitu enak nggak? Suami pasti marah kalau digituin. Kamu doain aku mati? Betul? Betul. Coba diganti kalimatnya. Ayah, Iya, Bunda. udah azan. Oh iya. Ayo. Sholat yuk. Ayo, Bunda. Ayah, tahu nggak? Bunda tuh Iya. kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholat. Enak gak begitu? Enak, walaupun di hati mungkin enak. Mungkin di hati ada apa sih maksudnya? Tapi karena kebaikan jadi bagus, betul? Tepuk tangan Oke, buat terima Bunda kasih atas pencerahannya. Ya, semoga suami ibu kalau nonton ini, suami nama siapa bu? Bapak siapa namanya? Ada deh, Bapak Maman. Pak Maman. Iya. Pak Maman, tolong dikurangin hobi mancingnya Pak Maman ya. Karena Bu Tini sangat sayang sekali dengan Bapak. Ampun ini. Mudah-mudahan setelah Pak Maman nonton ini, hobi mancingnya hilang. Amin. Hobinya naik sepeda. Pesawat atau Iya. meningkat. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ayo. Silakan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darsem, saking Majelis Taklim Nurul Huda, Blok Rahobot, Desa Jayapulya, Kecamatan Kroya, Indramayu. Baik, Saya mau curhat, Ustadz. boleh. Saya punya saudara perempuan di poligami. Kaget, Saya nggak apa-apa nih Pak Ustadz, kasihan. kaget nih, Kaget. kaget. Saudara perempuan di Poligami. kaget kan? Poligami sama Kaget. Saya nggak apa-apa ini Pak Ustadz. Tuh, lihat tuh. poligami Iya. sama suaminya. Poligami berarti Ibu ya. Iya, Berarti istrinya dua ya. Iya, istrinya dua. Nah, sebelumnya istri ke satu punya anak usia 23 tahun. Istri yang pertama punya anak 23 tahun. Iya. Nah, istri yang kedua, istri yang pertamanya nggak dikasih nafkah karena punya anak udah bisa kerja. Oke. Tuh Pak Ustadz, udah bisa kerja, udah bisa nafkahi orang tuanya. Iya. Jadi nggak dikasih nafkah sama suaminya. Iya. Itu dosa enggak Pak Ustadz? dia nikah sama siapa yang Kok bisa? Sama gadis yang umur 25 tahun. berarti dia istri yang keduanya lebih muda. Lebih muda. Usianya 25 tahun. Iya. Udah istri yang pertama nggak dikasih nafkah karena punya anak gede. Gede. Udah bisa nafkahin ibunya. Dia nikah dengan yang kedua. Makanya kawin dengan yang muda, umurnya 23. 25. Hah? 25. Iya, 25. Pertanyaan ibu Pertanyaannya? apa? Dosa enggak itu? Dosa. Nanti kita bahas. Ya. Ya. Sekian dari kami. Iya. Assalamualaikum Kesel saya, Bu, warahmatullahi ini. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akan dengarkan jawaban dari Ahilman bagaimana seorang laki-laki poligami, istrinya padahal istri yang pertama aja nggak diurusin, nggak dinafkahi, tapi dia berani dia menikah lagi dengan wanita yang usia 25 tahun. Apakah itu dosa atau tidak? Jangan kemana-mana. Ya, jamaah, di segmen sebelumnya ada penanya Ibu Darsem dari Indramayu bertanya, ada sahabatnya seorang wanita yang dipoligami oleh suaminya, tetapi sahabatnya ini yang sudah punya anak usia dewasa tidak dinafkahi karena dianggap oleh suaminya anaknya yang besar sudah bisa memberikan nafkah kepada ibunya, tapi dia malah menikah lagi dengan seorang wanita yang berusia 24 tahun. Apakah zolim laki-laki seperti itu ataukah dosa yang dilakukannya? Silakan jawab. Bunda, tentu jawabannya sangat jelas. Suami yang menelantarkan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Bahkan lebih tinggi daripada dosa. Kalau dosa urusannya hanya sama Allah, tapi kalau sudah zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manusia. Betul? Maka mohon maaf, jangan sampai kita menelantarkan keluarga. Apalagi cerita beliau tadi poligami. Betul? Ya. Tentu juga pada bab itu istri yang pertama juga pasti kalau ditanya sedih juga mungkin sedih, mungkin terluka. Walaupun Ahilman nggak tahu poligaminya baik-baik apa enggak, tapi ya mana mungkin kita bisa menemukan keberkahan dari poligami kalau kemudian dia menelantarkan istri yang pertama. Betul? Kan harusnya kalaupun ada takdir poligami, ingat cinta kepada yang pertama, kasih sayang kepada yang pertama, nafkah kepada yang pertama, jangan sampai hilang. Justru harusnya sayangnya sama yang pertama lebih, karena bagaimanapun yang menemani dia dari awal adalah istri yang pertama. Betul? Makanya zolim juga kalau ada seorang suami kemudian dia berpoligami, punya istri yang kedua, tapi dia lupa bahkan menelantarkan istri yang pertama. Zolim. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelembutan hati untuk saling menjaga di rumah tangga kita, untuk saling menyayangi, saling memuliakan, saling menghormati, karena urusan zolim itu kan urusan yang panjang urusannya. Kata Nabi, ada dua hal yang balasannya disegerakan di dunia. Satu, seorang anak yang durhaka sama orang tua itu langsung dibalas di dunia. Dan yang kedua, sikap zolim kita kepada seseorang, kepada saudara, kepada orang lain, itu langsung dibalas di dunia. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perilaku orang-orang yang zolim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ahilman untuk jawabannya. Dan itulah tadi tausiah Ahilman untuk tema kita hari ini, orang tua kerja, maka sebenarnya anak itu bahagia atau beranak. Intinya adalah bahwa kita orang tua memiliki kewajiban ya untuk memberikan perhatian, pendidikan yang terbaik dan layak untuk anak-anak kita. Dan jangan lupa, kelak anak-anak kita akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak jika kita sebagai orang tua lalai memberikannya pendidikan, mengingatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kelalaian kita menjadi batu sandungan kita untuk bisa masuk ke surga kelak. Auzubillahi minadzalik ya. Dan sekali lagi terima kasih Ahilman, dan mohon kita sebelum Ahilman tutup acara hari ini, kita akhiri dengan baca doa. Semoga doa yang kita panjatkan bisa membawa kebaikan. Apa yang tadi Ahilman sampaikan bisa kita terapkan ya, bisa kita contohkan pada anak kita bisa lakukan yang terbaik pada anak kita dan doakan kepada anak kita juga, dan apa yang jadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ahilman. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah
astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah rabbal baroya astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni semua kesalahan kami, maafkan semua kehilafan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini belum bisa menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, kami berharap ya Allah, jadikan semua anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan semua anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami, jaga anak-anak kami ya Allah, kuatkan imannya, kuatkan takwanya, indahkan parasnya, cerdaskan akalnya, baguskan rezekinya. Ya Allah, karuniakan kepada anak kami takdir yang baik, bertemu dengan rezeki yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, bukan hanya di dunia ini, tapi kumpulkan kami semua nanti di dalam surga ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu